Halo teman-teman, baik di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan media sosial dan apa yang dimaksud dengan kesehatan mental. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan media sosial. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Kesehatan mental yang baik memiliki kondisi batin yang berada dalam keadaan tentram, tenang, dan positif, sehingga hal tersebut membuat seseorang untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Namun, ketika sebaliknya, ketika memiliki gangguan kesehatan mental, maka akan menimbulkan dampak seperti emosi selalu tinggi dan cepat marah, dan mengalami sakit yang tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya, dampak negatif media sosial pada mental health. Yang pertama, menyebabkan depresi dan kecemasan. Menggunakan media sosial terlalu sering juga dapat memicu serangkaian emosi negatif yang menyebabkan kecemasan, bahkan depresi, atau memperburuk gejalanya. Yang kedua, menyebabkan kecanduan media sosial memiliki efek buruk bagi otak. Hal ini karena diproduksi hormon dopamin yang memicu rasa senang dan nyaman di otak meningkat saat Anda membuka aplikasi media sosial favorit. Yang ketiga, menimbulkan pubbing ketika mengalami kecanduan media sosial. Anda tidak mau lepas atau berjauhan dari perangkat yang digunakan untuk bermain media sosial. Akibatnya, Anda menjadi abai dengan orang sekitar. Keempat, menimbulkan FOMO. Dampak negatif media sosial selanjutnya adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Kondisi ini ditandai dengan kecemasan atau ketakutan berlebih akan ketinggalan hal-hal tertentu. Contoh-contoh gangguan mental health. Berikut adalah poin-poinnya. Poin yang pertama, depresi. Kedua, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan kecanduan, dan penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkotika, gangguan makan seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder, gangguan stres post-traumatik atau PTSD, gangguan kepribadian seperti borderline, antisosial, gangguan perkembangan anak, krisis psikologis seperti krisis kejiwaan atau pemikiran bunuh diri, gangguan kesehatan mental pada lansia, masalah kesehatan mental pada lansia seperti demensia, depresi pada lansia, dan gangguan kecemasan. Dari beberapa poin-poin di atas tadi, mungkin ada beberapa poin yang teman-teman belum mengerti, jadi saya menjelaskan bahwa yang pertama, gangguan bipolar adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah, depresif, ke yang tertinggi atau manik. Yang kedua, gangguan kecemasan. Gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari beberapa poin-poin di atas tadi, mungkin ada beberapa poin yang teman-teman belum mengerti, jadi saya menjelaskan bahwa yang pertama, gangguan bipolar adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah, depresif, ke yang tertinggi atau manik. Yang kedua, gangguan kecemasan. Gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas,
atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik, berikutnya adalah faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik adalah kondisi tubuh yang disebabkan oleh pengaruh leluhur atau garis keturunan keluarga. Faktor genetik ini menentukan sifat-sifat dan karakteristik seseorang, serta risiko terhadap berbagai kondisi kesehatan. Yang kedua, pengalaman traumatis. Pengalaman traumatis adalah peristiwa yang menimbulkan ancaman cedera serius atau kematian bagi seseorang atau orang yang dekat dengannya. Yang ketiga adalah stres. Stres adalah reaksi tubuh terhadap tekanan, ancaman, atau situasi baru yang terasa berbahaya. Sementara tekanan hidup adalah kondisi yang dapat menimbulkan stres, seperti beban pekerjaan, masalah rumah tangga, atau konflik yang tidak terduga. Yang keempat, isolasi. Isolasi sosial adalah kondisi ketika seseorang kurang mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi merujuk pada perbedaan mencolok dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi di antara individu, kelompok, atau daerah dalam masyarakat tertentu. Berikut adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama, terapi psikososial, yaitu pendekatan untuk membantu individu mengatasi masalah emosional dan sosial melalui konseling, terapi kelompok, atau dukungan dari lingkungan. Yang kedua, meditasi, yaitu teknik relaksasi untuk menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan fokus serta kesejahteraan mental. Yang ketiga, olahraga dan menjaga kesehatan fisik, yaitu aktivitas fisik yang teratur membantu meningkatkan kebugaran, menjaga berat badan, serta mengurangi risiko penyakit. Yang keempat, mengatur pola makan. Makan secara seimbang dengan memperhatikan asupan nutrisi yang tepat seperti vitamin, mineral, dan serat guna mendukung fungsi tubuh optimal. Yang kelima, menghindari kebiasaan buruk. Mengurangi atau menghentikan kebiasaan seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan pola hidup tidak sehat lainnya yang merusak kesehatan mental. Yang keenam, memperkuat dukungan sosial. Menjaga hubungan dengan keluarga, teman, atau komunitas yang bisa memberikan dukungan emosional, membantu mengurangi stres. Yang ketujuh, tidur yang cukup, yang dimana mendapatkan waktu tidur yang berkualitas 7-9 jam per malam untuk memulihkan energi dan memperbaiki fungsi tubuh. Yang kedelapan yaitu mengembangkan keterampilan coping, yaitu mempelajari cara mengatasi masalah dan tantangan hidup dengan sehat, seperti dengan berpikir positif dan mencari solusi. Yang kesembilan yaitu mengurangi stres, yang dimana nantinya mengelola stres melalui aktivitas seperti relaksasi, hobi, atau berkonsultasi dengan ahli untuk mencegah dampak negatifnya pada kesehatan.